menjadi uswah yang baik, di samping tadi materi-materi atau pengetahuan kita luas dan lain sebagainya, tapi uswah itu yang paling. Lomba pidato bahasa Indonesia udah hadir? Bahasa Indonesia itu kacamata itu kacamata bahasa Indonesia. Iya, karena kabarnya buat yang ikut lomba tahfiz atau prepare yang lainnya gitu. Tapi sebelum itu Langsung ke kelas. Tadi di tangan disuruh dulu. Ilmu anu bermanfaat. Jadi simpuring dia ngajar sadaya. Ayo orang sami-sami ngamalkeun ilmu. this event for us as venue, it's a venue for us to express our talents and abilities to work in. I hope you all are okay. Praise and really good. Semangat, mama semangat gak? Dua, tiga. Buku satu ya? 90. Ya, 100 itu buku satu. Ditinggalkan mayit berupa harta atau hak tersebut. Iya, berdua. 100 untuk berdua. For example, it's in an Islamic boarding school. Nah, media sosial ini berdampak banyak terhadap kita. Salah satunya berdampak pada mood atau suasana kita. Makanya satu hal yang tidak bisa bagaimana rekan-rekan, saya pikir ini adalah sumber daya dakwah Ustaz Isan, sumber daya dakwah Jamiah masa depan. Sebab yang namanya digital itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau hari ini rekan-rekan berpikirnya bagaimana hanya sekedar dakwah mimbariyah saja, saya pikir itu bukan jadi bukan satu-satunya. Sebab di era sekarang kita dihadapkan dengan satu kemajuan teknologi gitu ya, yang kemajuan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Makanya kalau saya boleh mengistilahkan, saya selalu bilang gini ke teman-teman mahasiswa ataupun pemuda gitu yang lainnya, saya bilang bahwa masa depan dakwah itu ada di ruang digital. Masa depan dakwah Islam itu ada di ruang digital. Orang lain sudah jauh lebih dulu, bahkan bukan hanya sebatas memanfaatkan media digital, tapi justru malah membangun infrastruktur atau ekosistem digital. Bagaimana kita saksikan hari ini pengemasan Islam yang tidak seimbang. Islam dihadapkan dengan sesuatu yang bersifat terorisme. Islam dianggap sebagai agama yang cinta kekerasan, gitu ya. Islam kemudian selalu dikampanyekan bahwa ada kebencian terhadap Islam, dan itu terjadi. Salah satunya karena
wacana opini yang sengaja diciptakan dan kemudian disebarkan lewat media-media yang super power. Seperti yang teman-teman tahu, 3 hari yang lalu kita sudah melaksanakan Musfakar 2021. Nah, kali ini aku lagi bareng sama Al Ustaz Samsul selaku Mudir Mualimin versi 3 Pemungkut. Sekarang kita tanya-tanya yuk seputar Musfakar yang kemarin. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Ustaz pengen nanya dong, apa tanggapan Ustaz terkait seminar yang kemarin baru dilaksanain di Musfakar bareng sama Al Ustaz Ridwan Rustandi? Saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan Musfakar ini, terutama di kegiatan yang kemarin di seminar membahas tentang bagaimana ini untuk generasi ya berarti katanya milenial ya menghadapi dakwah dengan tantangan atau dengan media digital. Ini sangat-sangat bagus sekali karena ke depan nanti apalagi kita menjelang apa istilahnya dunia mengatakan bahwa kita ini sedang akan menghadapi yang disebut dengan eranya apa 5.0 dimana nanti peran manusia itu akan sedikit diganti dengan teknologi dengan robot pintar dan lain sebagainya. Tapi tentunya dalam hal ini kita sebagai pelaksana dakwah terutama ini saya yakin nggak bisa digantikan dengan robot untuk berdakwah, karena dakwah itu kan bukan hanya menyampaikan materi, bukan hanya memberikan ceramah dalam bentuk rekaman dan lain sebagainya, tapi tentunya bagi kita juga harus langsung terjun real itu dengan memberikan uswah, keteladanan. Itu dakwah yang paling efektif yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya ceramah memberikan materi, tapi uswah juga ini yang sangat penting sekali, dan ini tidak bisa digantikan dengan teknologi saya kira, karena ini harus terjun langsung di masyarakat memberikan contoh yang baik. Akan tetapi ya teknologi juga itu kita manfaatkan, kita gunakan. Ketika tadi dengan adanya keterbatasan uang dan waktu, itu dengan teknologi itu tidak ada jarak lagi. Kita bisa berceramah lah taruh kata di rumah, walaupun tidak ada mustamilnya, tetapi itu bisa didengar, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat yang bisa mengakses live streaming itu. Jadi bukan hanya di Indonesia, bisa saja sampai keluar dunia itu dengan adanya teknologi. Jadi media dakwah bisa kita pakai teknologi itu, walaupun tadi mungkin hanya sebatas menyampaikan materi bisa sampai ke seluruh dunia, tapi realnya uswahnya
tetap nggak bisa digantikan dengan Iya. itu. Mungkin yang harus kita hadapi, tetap kita harus menjadi uswah yang baik, di samping tadi materi-materi atau pengetahuan siswa luas dan lain sebagainya, tapi uswah itu yang paling Penting. Begitu teman-teman. Lantas Ustadz, bagaimana harapan Ustadz ke depannya buat Musfakar ke depannya? harapan ya setelah mungkin dari tahun ke tahun kan ini sudah rutin ya, Musfakar itu ada Selalu ada. atau dilaksanakan, akan tetapi ya setelah dievaluasi itu ya harus ada peningkatan lah, minimal kegiatannya mungkin rutin tapi kualitasnya yang harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau kemarin kan boleh dikatakan ya biasalah rutin, ada olahraganya, ada ilmiahnya, juga ada keterampilannya. Nah mungkin untuk tahun ke depan ya kualitasnya yang harus lebih ditingkatkan lagi atau minimal dipertahankan lah. Jadi gak hampa ya Ustadz ilmunya gitu. Ya ilmunya bisa nyampai, bahkan mungkin ke depannya bukan hanya kalau kemarin saya lihat hanya komunitas atau civitas yang ada di Mualimin saja. Kegiatan seminar nanti ke depannya bisa saja kita mengundang dari sekolah-sekolah yang lain. Oh kemarin ngundang Ustadz, kemarin alhamdulillah. ada Iya, juga. 6 PPI. Hanya satu Yang atau datang wilayah kabupaten saja. iya di sekitar sini kayak 70, 31, Ciganitri. Cuman ada hanya satu kegiatan seminarnya, Iya pas seminar aja ngundangnya. Iya. nggak ada perlombaan yang Nah kalau mengundang. perlombaan nggak mengundang, jadi dari sini aja. Jadi hanya untuk kegiatan pintaran lah, Iya. boleh dikatakan. Kalau seminar dibuka untuk Umum. ya bisa jadi ke depan mungkin tapi kan ini untuk perlombaan ya bisa jadilah dikembangkan dengan artinya mengundang beberapa sekolah ya, untuk prestasi di bidangnya masing-masing, atau mungkin di keagamaan atau di kegiatan yang lain lah. Jadi skupnya bisa lebih luas lagi harapannya, tapi kalau ya nggak memungkinkan ya minimal kita pertahankan saja lah. Ya. Yang bisa keluar hanya seminar saja. Nah, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Nah, mungkin segitu aja bincang kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di Musfakar berikutnya. Halo Sobat MP3, kembali lagi bersama aku Nabila Hani. Dan kali ini aku lagi ada di Mualimin Persis 3 Pemungpe, tepatnya di acara Musfakar 2021. Nah, di hari ini tuh ada yang spesial banget sih teman-teman, yakni seminar bersama Al Ustadz Ridwan Rustandi. Nah, oleh karena itu kita wawancara beliau yuk. Ustadz. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz terkait korelasi antar generasi zilenial dengan dakwah media yang pernah digaungkan, terkhusus pada santri? Oke. Menurut saya ya era sekarang itu era digital, di mana salah satu tanda adanya digitalisasi itu hampir sebagian besar di antara kita, termasuk di Indonesia, kita terkoneksi secara digital melalui internet. Kurang lebih ada 220 juta lah penduduk Indonesia yang terkoneksi secara internet, termasuk juga di dalamnya memanfaatkan platform-platform media gitu ya, salah satunya media sosial. Nah, dari total pengguna internet tersebut, itu sebagian besar memang adalah generasi milenial dan zilenial, apalagi generasi muda lah ya, yang memang mereka sudah akrab, sudah intim sejak lahir lah istilahnya dengan teknologi digital. Karenanya ada korelasi yang sangat signifikan, yang sangat penting, bagaimana generasi milenial atau zilenial ini mereka mampu memanfaatkan teknologi digital untuk aktivitas kebaikan, salah satunya untuk dakwah Islam. Apalagi kalangan santri kan ya, secara konten sudah paham, fondasinya juga sudah paham, tinggal bagaimana santri-santri itu sebagai generasi zilenial juga dia mampu berkreasi dengan kreativitas yang dimilikinya untuk menyebarkan, jadi agen-agen yang menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Tapi terkadang kan Ustaz, ada itu dakwah-dakwah
bagaimana tanggapan Ustadz mengenai generasi milenial dalam menghadapi isu dakwah media yang diselewengkan? Nah, disitulah justru tantangannya. Jadi memang ruang virtual itu ruang pemasaran besar, ya kan? Artinya yang disebarkan itu bukan hanya konten-konten yang sifatnya positif, tapi juga banyak konten-konten yang sifatnya negatif. Kaitannya dengan dakwah Islam, tidak sedikit orang-orang memanfaatkan platform media digital untuk menyebarkan pesan-pesan keislaman yang nadanya sumbar. Contoh, bagaimana Islam itu dilekatkan dengan terorisme, radikalisme, kemudian penyebaran berita hoax, hate speech, ujaran kebencian yang mendiskreditkan Islam, kan itu. Termasuk juga bagaimana mengkontaminasi generasi-generasi muda itu dengan konten-konten yang berbau pornografi misalkan dan lain sebagainya. Nah, menanggapi hal semacam itu justru kita sebagai generasi muda harus menyiapkan diri agar kita bisa melakukan kontra narasi. Jadi mengcounter isu-isu yang berkaitan dengan Islam yang sifatnya justru malah mendiskreditkan Islam. Nah, kontra narasi itu tidak akan terbangun kalau misalkan kita sebagai generasi milenial itu tidak memiliki literasi digital. Jadi hal pertama itu kita harus betul-betul paham literasi digital, bukan hanya sekedar mengoperasikan, ya kan? Betul, bukan hanya kulitnya saja mengoperasikan punya akun media sosial dan sebagainya, tapi juga kita harus paham konsepnya, berpikir secara kritis, kemudian membangun komitmen gitu ya, militansi kita sebagai seorang muslim, apalagi generasi muda. Nah, kalau misalkan kesadaran literat semacam itu sudah terbangun, saya pikir kita akan mampu membangun kontra narasi terhadap pesan-pesan yang kemudian di dalamnya sangat menyelewengkan Islam dan umat Islam. Jadi kita bisa melakukan kontra narasi kalau kita sudah terliterasi secara digital. Ternyata iya, baik itu ternyata teman-teman mengenai urgensi digital yang digunakan sebagai opsi dakwah generasi zilenial. Nah, mungkin untuk terakhir Ustadz, bagaimana pesan dan pesan tentang hari ini? Ini sangat luar biasa ya, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman RG dan UG ya, RG dan UG, PPI, Mualimin PPI 3 Panunjuk Kabupaten Bandung. Sudah saatnya kita terliterasi secara digital. Teman-teman masih muda, spiritnya masih luar biasa. Mari kita alihkan energi-energi positif yang ada dalam diri kita untuk menyiapkan ekosistem gitu ya, ekosistem digital yang siap menyampaikan pesan-pesan keislaman secara positif. Jadi momentum-momentum semacam ini tidak boleh berhenti hanya di PPI 3 Pamungkas saja. PPI RGUG atau santri PPI 3 Pamungkas ini harus siap jadi inisiator sekaligus menjadi juru kampanye. Pentingnya menjadi sumber daya dakwah yang siap menyampaikan pesan Islam secara digital. Baik, terima kasih Ustaz untuk waktunya. Nah, mungkin sekian teman-teman untuk kali ini, sampai berjumpa lagi di Mustakar berikutnya.